Halo, perkenalkan nama saya Maria Nadia Sirait dengan NIM 4193111078. Saya berasal dari kelas PSPME 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin mencoba memberikan tutorial pengujian Pathway dengan menggunakan aplikasi SPSS yang sebelumnya sudah saya download di laptop saya. Langkah pertama dalam pengujian ini adalah membuka aplikasi SPSS-nya. Setelah aplikasi SPSS tersebut terbuka, maka akan muncul tampilan awal seperti berikut ini. Pada bagian ini dapat langsung kita cancel. Kemudian, untuk menguji Pathway, kita langsung masuk kepada variable view. Pada variable view ini diisi variabel-variabel yang ingin diuji pada pengujian Pathway ini. Pada pengujian ini, saya menggunakan 4 variabel, yang mana variabel tersebut adalah kepuasan kerja, komitmen, motivasi, serta kinerja. Namun pada name saya misalkan kepuasan kerja yaitu X1, komitmen yaitu X2, motivasi Y, dan kinerja Z. Desimalnya saya buat tetap 2 dan pada label saya isi keterangan dari masing-masing name di sini. Untuk X1 kepuasan kerja, untuk X2-nya komitmen, untuk Y-nya motivasi, dan untuk Z kinerja. Nah, pada bagian ini saya biarkan tetap seperti ini, lalu langsung masuk ke measure. Pada measure ini saya ganti semuanya menjadi scale untuk setiap variabel yang sebelumnya sudah saya input. Setelah selesai menginput variabel yang akan diuji pada pengujian Pathway ini, langsung kita masukkan data-data yang akan diuji pada data view. Nah, pada tutorial kali ini, saya sudah menyiapkan data yang akan digunakan pada tutorial ini. Data ini bersifat acak atau tidak berdasarkan pengujian, hanya data yang digunakan untuk tutorial hari ini. Lalu kita dapat copy data tersebut pada data view. Pertama, kepuasan kerja yaitu X1, lalu ada komitmen, motivasi, serta kinerja. Langsung saja ketiganya. Nah, pada bagian pertama ini tidak digunakan, maka bisa kita delete dengan cara mengklik angka 1 ini, klik kanan, lalu cut. Nah, di sini saya menggunakan data seperti berikut ini berjumlah 100 data. Setelah menginput data yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini, maka kita langsung melakukan pengujian Pathway dengan cara mengklik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Maka akan muncul kotak dialog Linear Regression seperti berikut ini. Pada regresi pertama kita uji untuk dependennya, motivasi kita masukkan kepada kolom dependen, lalu komitmen dan kepuasan kerja ke independen. Komitmen dan kepuasan kerja kepada independen. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita klik OK. Ini adalah hasil untuk regresi yang pertama. Lalu yang kedua, kita dapat lakukan hal yang sama yaitu Analyze, Regression, Linear. Namun pada yang kedua ini motivasi bukan lagi di dependen namun di independen. Untuk dependen kita pindahkan kinerja atau Z ke dependen dan variabel lainnya kepada independen yaitu kepuasan kerja, komitmen, dan motivasi. Nah, setelah memasukkan variabel-variabel tersebut kepada kolom dependen dan independen, langsung saja kita klik OK untuk memunculkan hasil output dari pengujian yang telah kita lakukan.
Ini adalah hasil untuk regression yang pertama, dan ini adalah hasil untuk regression yang kedua. Selanjutnya, saya akan mencoba membacakan sedikit dari hasil output yang dihasilkan pada pengujian kali ini. Nah, pada regression yang pertama, kita lihat pada tabel model summary berikut ini, pada tabel yang kedua. Nah, pada tabel ini perhatikan kolom R-square. R-square yang dihasilkan pada pengujian yang pertama yaitu 0,005. Yang mana 0,005 ini berarti kontribusi atau pengaruh X1 dan X2 adalah sebesar 0,005 atau 0,5%. Sementara sisanya yaitu 95,5% yang diperoleh dari 100% dikurang dari R-square ini yaitu 0,5%, yaitu 95,5%, merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan terhadap penelitian ini. Lalu, yang kedua kita bisa lihat pada tabel koefisien. Pada tabel ini ditampilkan nilai signifikansi yang pada kolom paling terakhir ini. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat bahwa untuk komitmen dan kepuasan kerja, nilai signifikansinya yaitu 0,890 dan 0,479. Yang mana 0,890 dan 0,479 ini adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, diperoleh kesimpulan bahwa pada variabel komitmen dan keputusan kerja yaitu X1 dan X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun apabila signifikansi yang dihasilkan pada pengujian lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pada jalur model ini yaitu terhadap variabel komitmen dan kepuasan kerja, kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun pada pengujian ini kita peroleh bahwa variabel komitmen dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Itu adalah hasil output untuk pengujian yang pertama. Lalu untuk pengujian yang kedua yaitu perubahan variabel dependen dan independen yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Terjadi perubahan variabel. Kita bisa lihat tabel yang sama yaitu yang pertama tabel model summary. Pada tabel ini juga kita lihat nilai R-square-nya yaitu 0,046. Yang mana 0,046 ini berarti kontribusi atau pengaruh X1, X2, dan Y adalah sebesar 4,6%, sementara sisanya 100% dikurang 4,6%, yaitu 95,4% adalah merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan kepada variabel ini. Lalu yang kedua dapat kita lihat pada tabel koefisien di sini. Hal yang sama juga kita perhatikan nilai signifikannya. Nah, pada nilai signifikan ini kita lihat bahwa untuk variabel kepuasan kerja, komitmen, serta motivasi diperoleh signifikan yang lebih besar dari 0,05, yaitu untuk kepuasan kerja 0,082, untuk komitmen 0,291, untuk motivasi 0,403. Nah, karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kita peroleh kesimpulan bahwa pada pengujian ini variabel kepuasan kerja, komitmen, dan motivasi atau variabel X, X1, X2, dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, demikianlah untuk sedikit pembacaan hasil output dari hasil yang kita peroleh pada pengujian Pathway kali ini. Nah, setelah saya selesai membacakan hasil outputnya, maka demikianlah tutorial saya hari ini untuk pengujian Pathway menggunakan aplikasi SPSS.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan pada pengucapan atau pengujian yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.